semua tuh macan tapi warna hitam. Macan warna hitam Semua. itu gimana reaksinya Kang Dede waktu didatangin? Pertama awalnya suara Tertarik dengan apa gitu? ya pastinya untuk jaga badan gitu, Jaga diri. udah nggak apa-apa. Udah pas ada waktu saya pulang, saya nyamperin dia ke, waktu dulu mah belum ada saung ya. Iya, belum di rumah. Malam pertama tuh saya mulai wirid, kalau nggak salah itu malam apa ya, malam kelahiran lah ya, malam kamu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Nah, jadi sedulur, dalam kisah ini sama Kang Dede tadi sudah dijelaskan, beliau itu kan memang mengamalkan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan di sini yaitu ilmu yang memang untuk jaga diri, terus untuk istilahnya untuk kesaktian lah gitu ya. Nah, memang waktu itu Kang Dede itu mau belajar suatu keilmuan, jadi niatnya mau memperdalam lagi lah. Tapi entah kenapa keilmuan yang baru ini yang mau dipelajari ini malah tidak semudah selaras waktu pertama kali mengamalkan ilmu kanuragan gitu kan. Jadi susah mau masuknya gitu. Kenapa? Karena memang ilmu kanuragan itu bisa untuk menghambat itu ya. Maksudnya menghambat itu menjadi penutup gitu. Menjadi penutup hijab gaib untuk diri kita gitu. Makanya sebenarnya Kang Dede kalau kita mau belajar ilmu kanuragan itu ya kita harus sering-sering membarenginya dengan sholawat gitu. Jadi kita harus bisa meredam energi panas itu gitu. Jadi kalau misalnya kita tirakatin terus, kita wirid terus, ilmu kanuragan itu malah nanti berdarah daging dan energi panas itu malah menjauhkan dari energi-energi positif yang mau masuk gitu. Jadi ini terbukti Kang Dede sendiri yang mengalami gitu kan. Tapi waktu itu kan jadi ada solusi kan diruat ya di apa sih namanya, di air terjun kan Ya setelah dipikir-pikir ya udah hampir setahun kan. Sekarang udah nggak kerja di Jakarta lagi juga, ya divakumkan lah gitu. Jadi ilmu kanuragan itu sempat divakumkan. iya, jadi nggak diamalin gitu ya. Jadi nggak diamalin lah, diganti sekarang. Kalau sekarang lagi fokus ke Asma Khidir. Sekarang fokus ke Asma Khidir ya. Ya. Nah, baiklah Kang Dede, jadi gimana perbedaan waktu dulu kan ngamalin ilmu kanuragan, versi kejawen lah. Sekarang kan belajar Asma Khidir, Asma Nabi Khidir, ya sudah jelas lah sanadnya kepada Nabi Khidir ya. Itu gimana? Perbedaannya apa? Kalau perbedaannya banyak banget sih bagus. Jadi gimana ya? Kalau Asma Khidir tuh saya ngerasain cocok gitu. Ngerasa cocok. Jadi nggak ada hawa panas, nggak ada hawa. Oh, nggak ada yang panas itu nggak ada? Nggak ada. Oh. Meskipun di dalam fungsinya ada buat perang, di dalam fungsinya ada buat kebal. Jadi energinya biasa aja, kayak kita mewirid biasa gitu, zikir-zikir biasa gitu. Biasa. Netral, biasa. Terus dalam kehidupan sehari-hari gimana? Ada misalnya rezekinya seret atau? Alhamdulillah. Jadi sedikit demi sedikit rezeki itu ada terus, ngalir terus. Oh, jadi malah sebaliknya kalau yang ini? Nah, sebaliknya kalau ini. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang mau mengamalkan ilmu kanuragan tuh agak takut. Takut kayak dulu lagi, jadi takut terjadi kayak gitulah. Ya bukannya nggak mau gitu kedua, tapi belum saatnya lah. Kita nanti aja. Tapi padahal sih nggak apa-apa. Kalau sekarang kan beda lagi sama yang dulu gitu kan. Dulu kan memang masih awam lah gitu kan, belum begitu paham. Kalau sekarang sih udah jangan ditanya lagi dulu sekarang. Udah memiliki puluhan Asma Khidir. Gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi memang begitu ya, sedulur semua. Saran dari saya, kalau kita mau belajar ilmu kegoiban itu, ya minimal kita harus belajar dari dasar lah. Yang dimaksud dari dasar itu kita perkuat dulu wadah kita gitu. Wadah pondasi di dalam diri kita harus diperkuat dulu. Terus kita isi dengan misalnya
keilmuan yang berbasis sholawat gitu kan. Jadi supaya untuk peredam-peredamnya kalau memang sedulur mau fokus ke dunia kenuragan gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau misalnya biasanya kan banyak ya yang beberapa yang konsultasi mau belajar ilmu misalnya kebal, tenaga dalam. Sedangkan sebenarnya mereka itu baru berumur 17, 13, banyak sekali yang masuk ke saya seperti itu. Ya saran dari saya sih sebaiknya amalkan aja, maksud saya amalkan zikir-zikir biasa seperti contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebenarnya dengan zikir-zikir biasa dan juga sholawat-sholawat biasa juga itu udah sangat bagus gitu kan. Apalagi yang jenisnya sholawat itu malah bisa untuk mendinginkan hati, mendinginkan pikiran. Ya kalau misalnya kita mengamalkan sholawat bisa untuk menghalau atau misalnya melindungi kita dari kejahatan-kejahatan gitu kan, dari orang-orang yang misalnya berniat jahat kepada kita gitu. Dari sholawat juga sebenarnya sudah bisa kita amalkan gitu. Ya tentu misalnya sholawatnya apa dulu gitu, kita minta ijazah dulu kepada seorang guru gitu. Jadi bukan hanya sekedar sholawat biasa, ya tentu dari khasiatnya pun ya hanya sekedar sholawat biasa, ya dapat pahala gitu, tapi nggak mendapatkan fungsi yang kita inginkan gitu. Berarti harus ada ijazah dulu ya? Tetap harus ada ijazah kalau harus yang namanya sanadnya. ilmu. Iya, begitu. Dan kalau misalnya sanadnya tidak jelas, misalnya Kang Dede nih dapat sholawat misalnya sholawat Fatih misalnya, dapat dari Mbah Google contoh. Khasiatnya untuk rezekian apa-apa diamalin tanpa minta izin, tanpa dapat ijazah. Ya tentu itu nanti bakal menjadi penghalang sendiri buat diri kita, karena hodamnya nggak ada. Yang datang adalah hodam jin fasik, jin zolim, terus menyamar jadi seorang wali, akhirnya apa? Gila kan? Gila, ntar jadi ngaku jadi nabi. Nah, Udah pun. ntar ada yang ngaku nabi gara-gara ngamalin ilmu goib kan? Itu. Jadi yang terpenting kalau belajar ilmu goib atau ilmu hikmah atau ilmu apapun berarti ya sudah pengijazahnya gitu. Iya tentu. Itu. Jadi nggak bisa kita cari di Google asma ini Iya. asma ini, jadi itu salah, jadi Salah. kita akan celaka lah gitu. Apalagi kan Kang Dede sekarang banyak ijazah dari YouTube kan, banyak dari Google sekarang udah banyak sekali. Jadi kita harus perlu waspada lah. Lebih baik kita langsung konsultasi atau hubungi langsung ke guru yang mengijazahkan itu. Jangan langsung ngamalin aja atau ngucapin qabil itu aja udah. Jadi janganlah, kalau menurut saya jangan. Lebih baik langsung datangi, mohon izin kepada seorang guru itu untuk menurunkan ilmu tersebut gitu ya. Nah jadi Kang Dede untuk terakhir kali ya, ada pesan-pesan tidak untuk mereka yang memang baru pemula, apalagi yang masih umur belasan tahun yang mengamalkan ilmu kanuragan, ada pesan-pesan nggak gitu? Pesan saya sih ya, ilmu apapun, mau ilmu kanuragan, mau ilmu apapun lah, kalau kita ingin merasakan sesuatu yang keajaiban lah kayak gitu, kita harus istiqomah dan pasrah kepada Allah gitu subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kan kalau dari ilmu apapun pasti yang mengabulkan itu Gusti Allah. Gusti Allah. Iya. Mau ilmu sesakti apapun, kalau kitanya nggak istiqomah, percuma, sama aja. Iya. Meskipun kita cuma baca bismillah, tapi kitanya udah benar-benar yakin, pasti insya Allah bisa. Itu meskipun hanya bismillah aja ya. Meskipun hanya bismillah. Kan Betul. kalau zaman dulu kan ada pepatah, baca bismillah dong bisa terbang kan? Iya iya. Itu kan Bismillah orangnya. terbang. Kita baca bismillah 1 juta kali nggak bakalan terbang. Gitu. Iya, Jadi betul. bukan amalannya yang salah, Diri tapi kitanya, orangnya yang salah, pengamalnya itu. pengamalnya. Itu cukup bos. Baiklah, sedulur. Mungkin cukup sekian dulu ya konten kita kali ini bersama Kang Dede Supriyadi. Semoga sedulur bisa mengambil nih hikmah-hikmah dari apa yang disampaikan Kang Dede tadi, dan semoga bisa bermanfaat dan barokah buat semuanya. Baik Kang Dede, terima kasih. Saya Ki Bagus Purbas dan Kang Dede Supriyadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.